Salam saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Puji Tuhan, di pagi hari yang indah ini kita masih diberikan kesehatan. Saudaraku, pemberian Tuhan yang paling berharga di dalam kehidupan kita ialah waktu. Oleh karena itu, kita harus menggunakan waktu kita untuk semakin hari semakin dekat dengannya, dan kehidupan kita boleh selaras dengan kehendaknya. Apabila tiba waktu keselamatan itu datang, saudara dan saya boleh diselamatkan. Di dalam kitab Yesaya 55 ayat yang ke-6 menuliskan, "Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama Ia dekat." Saudaraku yang terkasih, renungan kita pada pagi hari yang indah ini berjudul Hukum yang disertai dengan janji. Diawali dengan sebuah cerita ilustrasi. Di sebuah desa tinggallah seorang ibu yang mempunyai wajah yang buruk. Setiap kali orang yang melihatnya merasa iba, bahkan ada yang menjauhinya. Ibu ini mempunyai seorang putri yang sangat cantik dan pandai di sekolahnya. Setiap pagi ibu ini selalu mengantarkan putrinya ke sekolah sambil membawakan bekal makanan untuk putrinya. Namun lama-kelamaan putrinya merasa tidak suka dan risih. Dia berkata kepada ibunya dengan sedikit kesal, Ibu jangan lagi mengantar aku ke sekolah, sebab teman-temanku selalu mengejek aku, mempunyai ibu yang buruk wajahnya." Saudaraku, ketika mendengar perkataan putrinya, hati ibunya menjadi hancur, dan sambil tersenyum dia berkata kepada putrinya, "Baik nak, ibu tidak akan lagi mengantarmu ke sekolah." Saudaraku, waktu berganti waktu, anak ini akhirnya boleh sukses di dalam pekerjaannya, dan dia pindah untuk tinggal di kota yang besar. Namun sangat disayangkan, ketika dia tinggal di kota yang besar, dia tidak pernah mengunjungi ibunya yang tinggal di desa. Suatu hari dia mendapatkan kabar kalau ibunya telah meninggal dunia, dan dia harus pulang untuk mengurus pemakaman ibunya. Ketika selesai pemakaman, dia pulang ke rumahnya, dan dia mendapatkan sebuah surat di atas meja. Ketika dia membuka surat yang ditinggalkan ibunya, dia membaca tulisan tangan ibunya yang menuliskan seperti ini, "Anakku yang ibu kasihi, mungkin selama ini engkau bertanya-tanya, mengapa wajah ibu seperti ini? Ketika engkau masih bayi, rumah kita pernah terbakar hebat. Api dengan cepat menjalar ke kamar tempat engkau tidur. Ibu berlari menerobos kobaran api untuk menyelamatkanmu. Engkau selamat tanpa luka sedikit pun, tetapi wajah ibu terkena jilatan api yang sangat parah. Sejak hari itu wajah ibu tidak pernah kembali seperti semula. Ibu tidak pernah menyesal kalau harus memilih memasuki api itu lagi. Ibu tetap akan masuk ke dalam api demi menyelamatkanmu. Ibu hanya berharap engkau hidup bahagia dengan kasih yang tidak pernah berubah." Di bawahnya tertulis, "Dari ibumu yang sangat mengasihimu." Saudaraku, ketika anak ini membaca surat ini, dia menangis sejadi-jadinya. Dia baru menyadari bahwa wajah yang selama ini membuatnya malu adalah bukti kasih yang telah menyelamatkan hidupnya. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, ketika kita masih kecil, orang tua kita sangat mengasihi kita. Mereka merawat kita dengan sepenuh hati. Ketika kita sakit, merekalah yang menggendong dan merawat kita. Merekalah yang mengajari kita cara berjalan hingga kita dewasa. Hari ini kita akan belajar beberapa janji Tuhan apabila kita menghormati orang tua kita. Yang pertama ialah menghormati orang tua adalah perintah Allah.
Kita dapat membacanya di dalam kitab Keluaran 20 ayat yang ke-12. Hukum yang kelima dari 10 perintah Allah. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Saudaraku, sebagai anak, kita tidak boleh berbicara tidak sopan kepada orang tua kita. Kita tidak boleh membentak orang tua kita. Kita tidak boleh tidak suka mendengarkan nasihat orang tua kita. Dan tentunya kita harus selalu menghormati orang tua kita, sehingga janji yang Tuhan berikan itu kita dapat memperolehnya. Yang kedua, anak-anak yang memperhatikan orang tuanya mendatangkan sukacita bagi Allah. Di dalam Amsal 23 ayat yang ke-22 menuliskan, "Dengarkanlah ayahmu yang memperanakan engkau, dan jangan menghina ibumu kalau ia sudah tua." Di kalimat yang terakhir, jangan menghina ibumu kalau ia sudah tua. Ketika orang tua kita mulai tua, fisiknya mulai lemah, sakit-sakitan, pendengarannya berkurang, atau ingatannya mulai lemah, justru di saat itulah mereka paling membutuhkan saudara dan saya untuk mengasihi mereka sebagai anak-anaknya. Saudaraku, ketika dahulu kita masih kecil, mereka menggendong kita. Ketika kita tidak dapat berjalan, mereka mengajari kita berjalan. Sekarang giliran kita untuk menopang mereka. Kasih yang sejati tidak berhenti ketika orang tua kita menjadi tua. Yang ketiga, Yesus memberikan teladan menghormati orang tuanya. Bahkan ketika Yesus berada di atas kayu salib, di tengah penderitaannya, ia masih memikirkan ibunya. Kita dapat membacanya di dalam kitab Yohanes 19 ayat 26 sampai ayat yang ke-27. "Ibu, inilah anakmu," dan dia memberikan pesan kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Yesus mempercayakan ibunya, Bunda Maria, kepada murid-muridnya yang dia kasihinya untuk merawat ibunya, Bunda Maria. Saudaraku, sampai detik-detik terakhir hidupnya di bumi, Yesus tidak melupakan tanggung jawabnya kepada ibunya. Kalau saja Yesus melakukan hal itu, maka sebagai pengikutnya, kita juga harus melakukannya. Saudaraku, yang keempat, Tuhan memberkati anak yang menghormati orang tuanya. Efesus 6 ayat 2 sampai ayat yang ketiga. "Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi." Saudaraku, ini adalah satu-satunya dari 10 perintah Allah, yaitu perintah yang kelima. Apabila kita menghormati orang tua kita, maka kita akan diberkati. Saudaraku, saya sudah banyak melihat anak-anak yang menghormati orang tuanya, yang memperhatikan orang tuanya, yang mengasihi orang tuanya. Hidup mereka selalu diberkati, dan berkat itu bukan hanya sekedar berkat materi, tetapi berkat kesehatan, berbahagia di dalam rumah tangganya, di dalam pekerjaannya, dan dia selalu dibukakan pintu berkat di dalam kehidupannya. Saudaraku, saya teringat akan satu pepatah Tiongkok kuno yang mengatakan, lebih baik semangkok bubur ketika orang tua kita masih hidup, daripada 1000 hiong ketika dia telah tiada. Saudaraku, apabila saudara mengasihi orang tua saudara, lakukanlah ketika dia masih hidup. Berikanlah yang terbaik kepadanya. Seringlah kunjungi mereka ketika mereka telah tua. Teleponlah mereka, dan tentunya saudara membantu keuangan mereka, sebab mereka telah tua, mereka tidak lagi kuat di dalam bekerja. Saudara harus menyadari hal itu, bantulah mereka. Dan yang terpenting adalah memberikanlah mereka kasih sayang yang sepenuhnya, sehingga mereka merasakan kasih Tuhan melalui saudara. Di dalam kitab Ayub 14 ayat yang ke-21 menuliskan,
anak-anaknya menjadi mulia, tetapi ia tidak tahu, atau mereka menjadi hina, tetapi ia tidak menyadarinya. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan, jangan menunggu ketika orang tua kita telah tiada, baru kita menyesal dan menangisinya. Jangan menunggu ketika kursi mereka kosong, baru kita menyadarinya betapa berharganya mereka di dalam hidup kita. Selama mereka masih hidup, berikanlah yang terbaik bagi mereka. Dan percayalah, janji Tuhan adalah janji yang pasti. Hukum kelima yang Tuhan berikan kepada kita akan Ia penuhi apabila kita mengasihi orang tua kita dengan sepenuh hati. Demikianlah renungan kita pada pagi hari ini. Biarlah renungan ini membuat kita tidak melupakan dan lalai apa yang menjadi kewajiban kita, dan kita akan memperoleh berkat Tuhan di dalam kehidupan kita apabila kita mengasihi orang tua kita. Tuhan memberkati saudara dan saya. Salam. Tak pernah ku akan lupa pesan ibu kepadaku. Oh anakku yang mau bisa, ingatlah doa ibumu. Tiap kali aku kenang akan budi baik ibuku, terdengar bisik yang senang mengingatkan doa ibu.